warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk yang pertama dan utama, marilah kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pengajian di malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah, dulu waktu saya mengikuti pelatihan kepemimpinan itu kita dibawa ke Deles. Di sana kita dilatih dan mata kita pernah juga ditutup, kemudian disuruh untuk berjalan sesuai instruksi para senior. Ada seorang wanita yang matanya waktu itu ditutup, kemudian disuruh berjalan, tapi akhirnya dia menangis. Mengapa? Karena setiap langkahnya penuh dengan keraguan. Ia merasa setiap langkahnya selalu berisiko, mungkin terpeleset, takut jatuh, takut nabrak pohon, takut jatuh ke jurang dan sebagainya. Begitulah kira-kira kalau kita tidak mendapatkan cahaya dalam hidup ini. Lalu bagaimana kalau hati kita tidak mendapatkan cahaya kebenaran? Berada di lorong gua yang gelap memang sangat merepotkan. Setiap langkah tidak pernah tenteram dan selalu dicekam dengan kecemasan. Begitupun orang yang tidak mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akrab dengan kecemasan. Perasaan yang ada hanya takut tidak kebagian dunia, takut kepada manusia, takut kepada pimpinan, takut kepada kematian dan lain-lain sebagainya. Persis seperti orang yang masuk ke dalam hutan rimba walaupun membawa bekal tapi tidak membawa peta. Bekalnya banyak tapi takut habis dan akhirnya pun dia panik. Orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah hidup di dunia ini terasa lelah, takut, tegang, was-was, cemas, gelisah, dan bingung. Tidak sedikit orang kaya malah menderita dengan kekayaannya. Kekayaan yang melimpah ruah justru semakin membuatnya sengsara. Semakin kaya, semakin banyak barang yang harus dia jaga. Sementara semakin mahal barang boleh jadi semakin menyiksa. Dulu pernah saya dibelikan serandal yang harganya mahal, mereknya Pakaloko waktu itu. Ketika saya bawa ke masjid itu hati saya gelisah. Wah, nanti kalau hilang gimana? Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sandal saya hilang sebelah. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Di sisi lain ada pula yang menyangka bahwa dengan kedudukan, penampilan, dan gelar maka seseorang akan memperoleh kemuliaan. Dia menganggap kemuliaan itu datang dari gelar. Akibatnya mereka berkasak kusuk kesana kemari memburu kedudukan dan gelar. Tidak kuliah, tidak sekolah, tahu-tahu sudah bertitel master dan sebagainya. Mati-matian ikut body long it, tapi makin lama makin tua. Tidak bisa tidak. Usia pasti bertambah. Meskipun memakai masker, mentimun, tomat dan semacamnya, tetap saja akan menjadi tua, kulit keriput dan terlihat berkerut. Bapak-bapak
ibu-ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu mengapa orang sampai mau membeli gelar membohongi dirinya sendiri, padahal mereka itu tidak ada artinya kalau dia tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang terkenal. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, yang menjadi masalah adalah bukan soal hidayahnya, tetapi apakah kita telah bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah tersebut. Akhirnya, di samping tetap istiqomah dalam meraih hidayah Allah, kita pun harus terus memanjatkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Rabb, jangan palingkan hati kami sesudah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakan untuk kami dari sisimu kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati menetapkan hati kita pada dinul Islam. Semoga hati kita tidak dipalingkan setelah kita memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Langkah paling awal untuk meraih hidayah ini adalah dengan terus-menerus mencari ilmu sekuat kita. Tiada hari tanpa mencari ilmu, tiada hari kecuali bertambah amal, dan tiada hari kecuali menambah bersih hati kita. Makin banyak ilmu kita, makin produktif dalam beramal, dan makin bening hati kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diamalkan dan keikhlasan kita dalam beramal, maka akan menjaga kita dari dicabutnya nikmat Allah yang termahal, yakni hidayah. Karena yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan lebih dari pengetahuan kita sendiri. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itulah orang yang mendapat hidayah dari Allah. Dia tidak pernah panik dengan dunia, tapi dia akan merasa galau kalau tidak mampu menyempurnakan apa yang bisa dia lakukan. Jika orang lain takut tidak punya uang, maka orang yang memperoleh hidayah takut kalau tidak punya jujur, takut jika tidak punya syukur, takut bila tidak punya sabar. Orang bisa takut karena tidak memiliki gelar, padahal yang seharusnya ditakuti adalah ketidakmampuan mempertanggungjawabkan gelar tersebut. Orang-orang takut tidak mempunyai penampilan yang bagus, justru seharusnya takut jika penampilannya akan membawa fitnah, cobaan bagi orang lain. Beda takutnya para pencinta dunia dengan orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa orang sampai mau membeli gelar, membohongi dirinya sendiri, padahal semua itu tidak ada artinya kalau dia tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun gelar atau kedudukannya, suatu ketika dia pasti akan mati. Pejabat tinggi sekalipun ujung-ujungnya ya pensiun lalu mati. Yang jadi masalah adalah akhir pensiunnya.
apakah namanya akan menjadi harum atau malah menjadi hina gara-gara kedudukannya. Sinetron baru bagus kalau para pemainnya itu membaca, mempelajari, menghafal skenarionya dengan baik. Bagaimana akting orang akan sesuai dengan skenarionya kalau dia tidak pernah mempelajari skenario. Begitupun kita, keluarga pasti berantakan, di sekolah pasti berantakan, di kantor pasti berantakan, bernegara pun akan berantakan kalau kita tidak mengenal skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan skenario tersebut adalah Al-Islam, tuntunan agama ini. Orang yang jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, apapun yang diberikan Allah kepadanya pasti hanya akan membuat dirinya hina. Harta, gelar, pangkat, jabatan, ataupun penampilan yang diberikan Allah, kalau tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah, pasti akan menyiksa. Hidupnya hiruk pikuk, rebutan, sikut sana sikut sini, tidak peduli aturan, tidak peduli dengan etika. Kalau kita mendapat hidayah dari Allah, seperti berjalan di terang benderang, mantap. Setiap menempuh perjalanan dia dengan penuh semangat. Sekalipun barang-barang harga naik, tidak akan takut. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Dan Allah telah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaan. Dengan kata lain, setiap orang sebetulnya sudah diberi fasilitas oleh Allah. Dia mau baik atau buruk itu tergantung pada kesungguhan dan ketaatannya dalam mengikuti petunjuk Allah. Lebih lanjut, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 73, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Dari ayat di atas tersirat bahwa kita harus senantiasa mengikuti petunjuk yang Allah gariskan, yakni dengan bersungguh-sungguh mencari hidayah Allah. Sebab hanya dengan begitu seseorang yang akan memperoleh kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Buya Hamka, semoga Allah memuliakan dan merahmati beliau, pernah menyatakan bahwa hidayah itu seperti pesawat terbang. Kalau di landasannya sederhana, yang mendarat adalah helikopter. Jika landasan agak bagus, maka bisa didarati pesawat jenis capung. Jika lebih bagus lagi, mungkin bisa dilandasi yang datang adalah jet jumbo misalnya. Allah telah menyiapkan segalanya untuk kita. Tiap-tiap sesuatu itu sepadan dengan ketahanan kita. Pertanyaannya adalah, kita bersungguh-sungguh merindukan hidayah itu atau tidak? Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.